merah semua. Tiap hari sampai terus aja bisanya. Mau jadi apa kamu? Mama tuh kecewa ya, lihat mama tuh makan hati. Udah sekolah kamu mahal-mahal, tapi kamu gak ada inisiatif buat belajar. Kamu tuh lagi dibilangin matanya malah kemana-mana. Gak sobat tau gak? Kamu gak menghargai mama, ha? Kamu sengaja ya? Kamu gak ada hormatnya sama mama. Kalau orang tua lagi ngomong tuh lihat. Kenapa kamu kata mama kayak gitu? Udah masih paling jagoan ya kamu? Tadi kata mama disuruh lihat, giliran dilihatnya malah marah. Capek banget sama kamu ya, lihat kalau kamu kayak gini terus bisa-bisa kamu gak naik kelas. Sebenernya kamu gak malu apa? Kamu lihat dikit dong adek kamu si Celo itu. Walaupun dia udah pintar, dia tetap rajin belajar. Kamu jadi kok malah harus jadi contoh. Maunya apa sih kamu? Kenapa kamu dia mulut tadi? Punya mulut ya? Kalau mama tanya tuh jawab. Hah? Iya mah. Udah berani ngelawan mama ya kamu sekarang? Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mama aku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Lu gak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Itu sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abangnya ngantar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Orang tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Aduh, ya malah hujan dong. Tadi kan rencananya habis ini kita mau pergi. Iya, padahal sih udah ngebayangin jalan-jalan, menikmati pemandangan, tapi... Kalau dari segini mah yang ada macet doang. Nih wifi apa lagi busuk banget? Pinjam paket data bro. Lah, lu juga gak ada signal dong. Aduh, makin suntuk dah. Aksel, cerita dong, apa kek? Kalian udah pernah dengar soal rumah Darmo? Kalau nggak salah itu bukan rumah angker di Surabaya ya? Betul. Rumah mewah yang awalnya milik sebuah keluarga kaya raya yang konon katanya melakukan pesugihan alias persekutuan dengan setan. Terus? Tapi suatu hari di malam satu suro, keluarga itu tidak bisa menepati perjanjian mereka untuk memberikan tumbal manusia. Lalu mereka memutuskan untuk berbuat curang. Maksudnya? Mereka malah mengganti tumbal, menukarnya dengan hewan. Waduh. Kemudian keluarga tersebut buru-buru melarikan diri menggunakan jalur laut. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Rumah Dharma kosong itu juga sempat disewakan, namun naas penghuni baru yang terdiri dari 8 orang harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Serius? Hal itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang nekat mendiami rumah Darmo. Kok tiba-tiba Cia merinding ya? Serem ih. Akhirnya pada tahun 1997, rumah Dharma yang mewah serta luas itu habis terbakar tanpa sebab yang jelas, dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja yang semakin menambah kengerian tempat. Juliet, lo tau cerita tentang kamar merah gak? Ada anak SMA yang pindah dari desa ke kota. Dan karena uangnya nggak banyak, dia sengaja cari kos-kosan murah yang dekat sama sekolahnya. Setelah muter-muter seharian, akhirnya dia nemu yang cocok harganya. Dan dia mutusin buat bayar deposit 3 bulan. Oke. Di hari pertama dia pindah, saat dia beres-beres, di dinding kamarnya, dia ngeliat ada sebuah lubang sebesar jari telunjuk. Waduh. Dia ngintip melalui celah lubang. Dan dia ngeliat kok kamar sebelah warnanya merah semua gitu. Tapi dia pikir, oh, mungkin tetangganya juga udah sadar dan nutupin bolongannya pakai sesuatu. Bisa jadi sih. Tapi tiap hari, dia selalu ngerasa kayak ada yang merhatiin dia. Hah, kok bisa? Dia tinggal sendirian kan? Karena penasaran, dia bolak-balik ngintip lubang itu. Tapi nggak ada apa-apa. Hanya warna merah yang kayak darah segar. Terus? Akhirnya karena udah nggak tahan lagi, dia nyamperin kamar ibu kos buat nanya soal tetangga sebelahnya itu. Katanya, penghuninya itu cewek yang menderita penyakit aneh sampai warna bola matanya merah semua. Jadi selama ini? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hah? Akhirnya udah istirahat juga. Lapar banget gue tuh. Ya ke kantin, Tifa. Enaknya makan apa ya? Seblak level 99 lah. Ya nggak, Snow? Gas. Buset deh, itu seblak apa latte tahu Roblox? Guys, kalian suka makan pedas gak? Hari ini sih Mimi lagi mau makan bakso. Jadi kan semua harus pesen bakso juga dong. Deh, apaan sih lo? Suka-suka gue lo mau makan apa? Kenapa jadi lo sibuk dah? Heran gue. Ih, pokoknya Mimi bilang bakso ya bakso. Nanti kan kita semua satu meja, masa beda-beda? Siapa juga yang mau duduk sama ente? Oh, udah berani ya sekarang kamu, Tifa? Hah? Sejak kapan gue takut sama lo? Ayo, Kuma, ayo. Sabar, Tifa, sabar. Kalau gitu nanti kerja kelompok kata Pak Guru kan kemarin kita disuruh 4 orang. Jadi Mimi memutuskan buat Tifa, kamu keluar dan cari kelompok lain aja ya. Soalnya kita udah penuh berempat. Mimi, Snow, Fiat, sama Juliet. Hah? Kok gitu? Itulah akibatnya kalau kamu ngelawan Mimi, paham? Hah, sudah mau buru-buru. Ada juga lo yang keluar tuh cari kelompok lain. Iya Mimi, aku, Snow, Fiat, sama Tifa udah ngajuin nama kita ke Pak Guru kemarin. Ih, kok kalian semua gitu sih? Lihat aja Mimi bakal kick kalian semua dari grup nih. Lihat ya. Kick aja, orang kita udah punya grup yang gak ada loh. Ih, Mimi
Tidak aku tunggu yang pola wajib disuruh salah orang. Kamu salah orang. Salah orang. Tak usah neko mentipu lah. Pagi. Piu, 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 piu. Aduh. Aduh, lapar. Lapar banget. Masih lama ya buka puasanya. Baru jam 8. Bombastic side eye. Lucu banget. Bilang saja kalau kau suka. Mulai. Axel, itu tadi si Cia pas lewat di kantin, dia senyumin kamu. Kamu kesenangan kan? Hah? Emang dasar semua cowok tuh sama aja. Buaya. Dia yang senyumin gua juga yang salah. Kayaknya enak. Celo lapar. Ya jangan nonton mukbang lah. Lo ngapain video call gua? Sek banget deh. Yes, udah azan maghrib ya? Kelakuan. Lihat, kita mau kondangan loh. Kamu masih lama. Bentar, Snow, ini adas aku masih miring sebelah. Sayang, bagusan pakai yang ini atau yang ini? Yang mana aja lah, buruan. Ih, kamu bantu pilihin dong. Gimana sih? Gak dapat perhatiannya sama sekali sama aku. Iya. Ada ribet. Yang itu. Yang ini. Snow, kok selera kamu gak banget sih? Tadi kan kamu nyuruh aku. Enggak deh, aku pakai ini aja lebih lucu. Terus buat apa lo maksa nanya pendapat gua? Ih, Tungguin aku ya. cepetan nanti telat keburu habis kambing gulingnya. Akhirnya. Ayo. Kamu gak ada mau komen apa gitu? Apalagi sih? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku udah capek-capek dandan biar stek bidadari. Tapi kamu gak ada muji aku sama sekali. Dasar cowok kulkas gak peka. Kamu cantik sayang. Kok aku makin kesel ya dengar kamu ngomong kayak gitu? Habis aku ngomong aja baru kamu bilang. Jangan-jangan kamu terpaksa ya? Kamu gak ikhlas kan? Kamu ngomong kayak gitu supaya aku gak marah lagi kan? Biar aku gak ngambek lagi aja kan? Iya. Ya gitu. Marah kamu. Semua cowok emang sama aja. Tapi emang kamu pernah muji aku ganteng? Sering kok. Sering banget malahan. Kapan? Kok aku gak pernah ngerasa ya? Dalam hati aku. Capek.